Udah, stop ngobrolnya, kita mulai. Nah, saya tampilkan dulu silabus semester ini. Saya nggak akan baca detail karena ini dibuka aja suaranya nggak jelas. Dibuka aja suaranya belum jelas. Jadi, jangan ngobrol. Nah, ini dibaca sendiri aja. Yang penting-pentingnya aja, bobot juga sama. Saya biasa kasih detail kan itunya. Saya umumkan detail, kalian bisa ngitung sendiri. Yang penting mungkin jadwalnya ya. Mana jadwalnya UTS? Nah, ini UTS. Ingat Sabtu 11 Maret. Saya rasa nggak ada yang absennya di kelas ini. Semester lalu juga. Jadi nggak masalah hari Sabtu. Kemudian UAS-nya tanggal ini. Kemudian seperti biasa, yang berhalangan ikut UTS atau UAS atau keduanya ada pengganti. Penggantinya ini. Jadi nggak ikut UTS, nggak ikut UAS, bisa ikut pengganti. Tapi dalam satu hari jadi 2 ujian nanti. Dengan ada pengurangan nilai ya. Oke, begitu. Yang lainnya sama, jadi nggak saya bahas lagi ya. Oke, kita akan masuk bahannya aja. Oh ya, sebelumnya pause. Nah, bahan kita yang pertama adalah ini, teknik pengintegralan. Ininya nanti baca aja sendiri, kecap, gitu ya. Kita lihat ini. Yang pertama ini sebenarnya review dari bahan-bahan turunan yang semester lalu dan integral yang semester lalu juga. Cuma ini dijabarkan dalam sekian banyak rumus gitu ya. Nah, ini adalah rumus-rumus standar yang kalian harus udah kuasai, yang udah dibahas semester lalu. Cuma beberapa akan saya tunjukkan. Jadi integral ini DU ya hasilnya U ditambah C itu ya, konstantanya keluar aja. E pangkat ini udah tahu, integral sin tahu, integral cos tahu, integral pangkat biasa udah tahu ya. Ini yang standar saya nggak bahas lagi. Integral sekant kuadrat tangen, kosekant kuadrat min kotangen. Kalau mau ngecek yang ruas kanan aja turunkan, betul nggak jadi ini gitu ya. Kemudian turunan sekant itu sekant tangen jadi integralnya ya ini. Kosekan kali kotangen asalnya ini. Nah, yang ini akan saya tunjukkan. Karena ada ini ya tinggal diklik. Integral tangen itu ya ini agak baru. Coba kita lihat. Integral tangen. Tangen kita tulis sebagai sin dibagi cos. Nah, kita lihat kalau ini kita gunakan substitusi. Substitusinya yang mana? P itu substitusinya sama dengan Hah? Ini ya, P sama cos U, maka turunan dari cos U adalah nanti sin U, DU. Itu? Kalau nggak paham nanya-nanya ya, jangan diam aja ya. DP, DP, Dewi Persik. Tuh, udah pantas aja nilainya kecil. Konsentrasinya ke kiri bawah, harusnya ke sini gitu. Nah, kerekam lagi, aduh, bisa bisa dituntut ya. Ya gimana nantilah. Kalau dituntut masuk suka miskin, kita kuliahnya di penjara nanti. Oke, turun ini diturunkan P-nya jadi ini. Nah, ini kita punya sin UDU-nya berarti minus DP. Gitu. Ini saya ganti sin UDU-nya minus DP, cos U-nya diganti P. Integral ini adalah standar ln
mutlak P ya, ada minusnya. P-nya gantikan ke yang awal, selesai ya. Jadi lain kali boleh dipakai integral tangen sama dengan min ln cos U. Begitu, agak cepat aja ya, agak banyak nih bahannya. Senada ini integral kotangen, kotangen tuh cos dibagi sin, dimisalkan sinnya sama dengan P gitu ya. Kemudian ini integral inverse trigonometri, menyangkut inverse trigonometri. Lupa ya, turunan sin min 1 ini ingat nggak? Lupa sama. Coba kita turunkan lagi. Satu aja ya, yang ini nanti ya sama aja. Atau mau yang mana? Yang nggak ada mutlaknya lah. Yang ini aja ya. Tolong ini yang saya kotakin harusnya tidak ada. Ini tidak ada ya. Coba kita lihat turunan tangan min 1 ya. Review sebentar supaya caranya diingatkan kembali. Saya mau tunjukkan turunan dari tangan min 1 adalah ini. Kita lihat. Y, aduh duduknya di sini kurang enak ya. Ketinggian. Y sama dengan tangan min 1. X aja ya, jangan O ya. Sama aja. Benar. Saya akan tunjukkan turunannya adalah, intip dulu. Turunannya adalah ini. Nanti X kuadrat tambah 1 gitu ya kalau dalam X. Oke, kalau kalau fungsi inverse kita nggak tahu, kembalikan ke fungsi biasa. Jadi saya komposisikan, ditangenkan ke kedua ruas. Tangen min 1x. Ini saling inverse menjadi tangen Y sama dengan X. Turunkan kedua ruas terhadap X. Turunkan terhadap X gitu. Ruas kanan gampang, 1 ya. X diturunkan ke X ya 1. Tangen turunannya adalah secant kuadrat, betul? Kali, jangan lupa ini, aturan rantai. Kali turunan si Y-nya. Atau dy dx atau Y aksen. 1, itu ya. Jadi saya dapat Y aksen sama dengan 1/secant kuadrat Y. Cocok nggak? Enggak. Ya, oke, kita ubah. Ini kan tadinya fungsinya dalam X variabelnya. Y fungsi X kan. Ya turunannya pengennya dalam X karena ini eksplisit. Ini eksplisit, ya harusnya bisa dalam X eksplisit lagi. Kalau implisit belum tentu bisa ya. Jadi gimana supaya muncul? Kita lihat ini. Saya punya hubungan ini X-nya. Jadi sekannya saya ubah jadi supaya tangan muncul. 1 ditambah tangan kuadrat. Gitu ya. Tulisannya tolong kalau kekecilan bilang. Kalau bentuk hurufnya jelek mah nggak boleh protes. Nah ini saya kembalikan. Ini tangan Y itu kan X. Atau dibolak-balik nulisnya sama aja. Ini adalah Y aksennya. Jadi turunan dari tangan min 1 adalah ini. Balik ke sini. Turunan tangan min 1 adalah 1/ini. Sehingga integralnya sama dengan ini. Gitu ya. Nah yang ini eh, nanti ada, karena bisa plus dan min, ada mutlaknya. Biasanya nggak keluar lah yang mutlak gitu. Baik, ini 15 rumus ini rumus standar yang boleh langsung dipakai ya untuk mengerjakan substitusi. Gimana ngingetnya? Kalau ditutup saya juga lupa satu-satu ya. Tapi dengan mengerjakan soal nanti rumusnya apa sendiri, kecuali mungkin yang ini. Yang ini saya nggak hafal nih 15, 13, 14 nah rada hafal. Oke, itu teorinya untuk
pengintegralan dengan substitusi, kita lihat berikutnya contoh-contohnya. Ya, nggak ada ini dicoret maksudnya. Nah, karena di buku, kalau di buku tulisannya gini, integral 1/u² ditambah a kuadrat. Itu baru integralnya. Saya nggak memunculkan rumus yang ini. Kenapa? Karena muncul kalau bentuknya ininya bukan satu, nanti kita lihat di contoh soal. Ya, yang di buku itu ininya a, a-nya bisa dua, bisa tiga, bisa berapa aja. Yang di saya ini ininya satu, jadi nggak ada a-nya. Hati-hati kalau baca bukunya di sini a, ini juga a kuadrat min u kuadrat di buku teksnya. Ini u kuadrat min a kuadrat. Semua saya bikin satu. Nanti kalau ini a, kita akalin lihat di contoh nanti. Atau mau sekarang, boleh ya. Kalau mau sekarang, coba kita lihat dulu. Integral misalkan 1/u² ditambah apa? A kuadrat di mana gitu? Bukan satu. Nah, kalau bukan satu, kita bikin jadi satu. Apa? Supaya satu dikeluarkan A kuadratnya. U² per A² ditambah satu kuadrat ya. Ya udah satu aja gitulah. DU. Oke, kemudian saya substitusi supaya ini A kuadratnya sih konstanta keluar. Keluarkan dulu lah supaya nggak bingung. Integral 1/u² ditambah A kuadrat tambah satu gitu ya. DU. Nah, mencari integralnya kita kalau saya punya rumusnya ini kan tadi kalau ininya u kuadrat, ininya du, jadi ini harus sama ini u gitu ya. Ini belum sama, ini u per a, ini du. Jadi saya substitusi dulu. Substitusi apa ya? P sama dengan u per a. Supaya ini jadi p kuadrat gitu. Supaya menjadi mirip ini. U kuadrat satu kesatuan gitu. P kuadrat. DP-nya cari hubungan dengan DU 1/A DU gitu ya. Jadi saya lanjut lagi dari yang ini saya punya 1/A kuadratnya tulis dulu. DU-nya A kali DP. A-nya kedepankan aja konstanta. DP-nya di belakang. Ininya 1/P² tambah satu. Ini kan tadi P, U per A-nya. Sama dengan ini A per A kuadrat menjadi 1/A. Ini bentuknya udah standar sama dengan bentuk ini ya. Jadi tinggal tangan min satu. Tangan min satu apa? P. Sama dengan 1/A. Kembalikan asalnya. Asalnya dalam U ya. Kembalikan ke U. 1/A tangan min satu U per A. Sorry. Tambah C. Tambah C. Gitu ya. Nah ini yang di buku teks rumusnya ini. Hasilnya ini. Yang di catatan saya A-nya satu, kalau nggak satu ya dibuat aja jadi satu. Dikeluarkan dulu. Lebih gampang ingatnya. Gitu ya. Oke, supaya ingat ini kita bahas soal-soal banyak sekali. Ini apa sih catatan? 3 rumah sakit. Oh ini sih nggak berlaku untuk kalian. Dulu semesternya pendek, cuma 13 minggu. Jadi yang 3 terakhir nggak diajarkan, nggak ikut bahan. Sekarang mah ikut semua. Saya tandain dulu ini. Ikut semua ya, ini nggak berlaku catatannya.
Oke, kita lihat contoh-contoh. Nah, sisanya contoh-contoh. Mau ditulis, mau ciluk, Mbak, biar cepet. Hah? Ditulis sama komputer aja gitu ya, ciluk, Mbak. Nggak mau dia. Sialan. Oh, mau tuh. Nah, nantilah kalau yang rada susah ditulis. Yang gampang mah ini. Substitusinya apa ya? Substitusinya itu kita arahkan supaya menjadi salah satu bentuk yang tadi. Yang cocok yang mana itu ya? Ini yang cocok yang mana nih? Yang kalau di misalkan P sama dengan sesuatu, kalau diturunkan kita punya temennya. Nah, ini cocoknya apa? Ini kan dimisalkan. P-nya X kuadrat, turunannya 2X dx. Nah, X dx-nya punya, duanya mah konstanta. Jadi saya substitusi ini. Oke, dp-nya ini. Nah, X dx-nya diganti menjadi dp bagi 2. Ininya menjadi cos kuadrat dari P. Ya. dp bagi 2. Ininya cos kuadrat dari P. Seper cos kuadrat itu apa? Sekan kuadrat ya. Betul? Sekan kuadrat tadi di tabel udah ada. Ini tangan. Sekan kuadrat itu tunggal turunan dari tangan. Beres, P-nya kembalikan ke X lagi. Gitu ya. Nah, cuma nanti kalau di ujian kan kadang-kadang memilih ininya. Gitu ya, nggak mahir kalau nggak latihan. Nanti di tutorial banyak lah. Jadi sebenarnya kalau dikasih petunjuk, misalkan ini ke bawahnya udah gampang gitu ya. Tapi kalau macet di sini ya udah nggak bisa. Paham? Paham nggak? Kamu kalau nggak tidur ngeliat tapi pikirannya nggak tahu kemana gitu. Sejambul nih. Oke? Masih ada yang nyalin? Udah nggak ada ya? Kalau masih nyalin bilang ya. Kemudian saya tutup bilang nanti dibuka lagi. Nah, yang berikutnya. Mana? Eh, nomor 2. Substitusinya apa ya? Ini dibawa ke bentuk berapa? Coba kita lihat dulu. Cocoknya dibawa 2 dibagi akar sekian gitu ya. Sesuatu min X kuadrat. Cocoknya dibawa ke bentuk mana ini? Coba. Hah? Bentuk nomor berapa paling cocok? Mana tadi soalnya? Cilok, Mbak. 17. Gak ada. Paling banyak 15 kok. Hah? Bentuk 13. Berarti harus 1 min U kuadrat ya? Nah, oke, kita bawa. Nah, nggak cocok juga. Berarti harus ditulis gitu ya. Di crop saja soalnya. Nggak mau. Kali aja. Oke, segini kelihatannya. Belakang kelihatan segini. Kebaca maksudnya. Kalau kelihatan mah kelihatan. Tapi harus terbaca. Oke, saya pengennya bentuk 13 katanya. Berarti ini harus 1. Oke, kita bikin 1 lah dia. Sama dengan apa? Integral ini supaya jadi 1 dikeluarin 5-nya, betul? Akar 5 dikeluarin. 2 per akar 5, 1 per
Ini akar menjadi satu kan? Betul? Tentunya ini harus dibagi 5 juga kan? Supaya cocok dengan semula. Betul? Aduh, hujan. Tiba-tiba hujan musim. Bandung sekarang panas. Aduh. Kemudian kan rumusnya satu min U kuadrat. Nah, ini harus jadi kuadrat kesatuan. Jadi saya pengen ini menjadi 2 per akar 5 mah. Biar aja konstanta. Satu per satu min pengennya kuadrat. Berarti akar 9 per 5 X pangkat 2 gitu ya. Ya. Tapi ini tidak sama dengan ini. Kalau di rumusnya tadi, ini harus sama. Ini U kuadrat, ini DU. Ini belum sama. Disubstitusi lah supaya sama. Substitusi U sama dengan apa? Akar 9 per 5 X gitu ya. Supaya ini jadi U kuadrat. Maka DU sama dengan akar 9 per akar 5 DX gitu ya. Ya, akar ini dipisahkan boleh, disatukan boleh. Atau DX-nya sama dengan akar 5 per akar 9. Atau ini saya tulis aja dari sini. 2 per akar 5 min 9 X kuadrat. Ah, nulisnya panjang. Panjang nulisnya. Ini sebut aja si K itu biasa ya. Si penjahat. 2 per akar 5. Kemudian ini DX-nya menjadi akar 5 per akar 9. DU, DU-nya nanti di dalam integral. 1 per, ini kemana akarnya hilang? Tah, akarnya muncul sekarang. Akar 1 min U kuadrat DU gitu kan? Oke, 2 per akar 9. Ini tadi apa? Lupa. Apa ini? Dosa. Kalau lupa, sin. Sama dengan 2 per akar 9. Sin inverse dari U-nya tadi mana? Akar 9 per 5. X-nya di luar ya. X ditambah C. Nanti kalau mau mengecek, ini coba diturunkan. Turunkan harus jadi ini. Gitu ya. Kayaknya enggak ya. Kalau diturunkan, akar 9-nya habis, tapi ada akar 5-nya. Nggak tahu, mungkin benar. Oh iya, oh ya. Kali turunan ini. Ya, nggak tahu salah ngitung atau enggak. Pokoknya caranya seperti itu. Lanjut. Masih ada yang nyalin? Nggak ada. Lanjut lagi ya. Aduh, banyak ini. 3. Ya. Hah? Yang yang rumus di buku teks ya? Eh, coba tinggal klik ya, betul. Betul juga dia, diklik biar paham. Mana? Klik. Sama harus. 2/3. Beda ya? Hah? Beda, ini akar 9. Ya udahlah, biarin. Nah, oke, lanjut lagi. Nomor ini.
Substitusinya apa? Dibawa ke bentuk berapa ya? 6 6 pangkat ini dibagi X kuadrat. Dibawa ke bentuk berapa? Hah? Crop dulu soalnya. Supaya bisa diciluk Mbak dengan cepat. Ini dibawa ke bentuk berapa? Ciluk Mbak. Ciluk Mbak. Hah? 3. Kalau 3 bisa nggak? Berarti ini harus jadi E pangkat U ya gitu kan? Jadi U-nya yang mana? Seper X. Kalau diturunin jadi seper X kuadrat. Cocok ya? Tuh. Jadi substitusi U sama dengan seper X. DU sama dengan ada pangkat min 1 min 1/X kuadrat DX. Nah, ini kita punya ya. Jadi ini menjadi sama dengan integral 6-nya biarin aja. E pangkat U seper X kuadrat DX-nya min 1. Jadi min DU ya. Itu min 6 E pangkat U tambah C. Sama dengan min 6 E pangkat seper X tambah C. Gitu. Pokoknya begitu mengenali harus dibawa kemana. Atau dari sini mana yang kalau diturunkan jadi temennya. Gitu. Ya. Nggak mungkin kita misalkan U-nya X kuadrat. DU-nya 2X DX. Nah, di mana X DX di sini nggak ada itu. Jadi harus direka-reka gitu. Lanjut lagi ya. Yang 4. Crop dulu. Yang 4. Dibawa ke bentuk yang mana? Hah? Bentuk mana? Ciluk, Mbak. Mana ya? Atau kalaupun nggak mau menyamakan itu, kira-kira disubstitusinya apa gitu? Ah, ini lebih gampang kan ya. Bawa ke bentuk mana? Hah? Bentuk satu pasti enggak lah. 14. Supaya satu tambah U kuadrat. Oke, kita bawa ke supaya satu tambah U kuadrat. Jadi ini saya ubah dulu. Ah, hitam terus. Orang negro. Ganti biru. Hah? Saya pengen satu. Jadi seperempat gitu ya. Lah, dibaca orang Afrika pada datang ke sini ngamuk nanti. 9/4 gitu kan? Nah, ini juga pengen kuadrat. Saya kan maunya U kuadrat. Pangkat X pangkat eh jangan biarin aja 2X. Gitu. Ini pengennya kan satu ditambah U kuadrat. Seperempatnya sebenarnya ke depan aja. Satu ditambah 3/2 pangkat X pangkat 2 gitu ya. 3 kuadrat 9/4 pangkat X kali 2 ya pangkat 2X. Nah, substitusi supaya bentuknya
seperti ini. 1 ditambah U². Jadi saya substitusi apa? Sub U sama dengan 3/2 E pangkat X. Supaya jadi U². DU sama dengan E pangkat X. Turunannya kalau lupa, balik lagi aja ke tahun depan. Ya, kalau E pangkat X lupa mah. Oke. Dengan demikian, kalau ini si K itu sama dengan seperempatnya saya kedepankan. E pangkat X dx punya ini 2/3 DU. 2/3. 1/1 ditambah U² DU. Sama dengan seperberapa? 4 dibagi 2 itu tinggal 2 kali 3, 6. Apa? Ini apa? Tangan inverse dari U tambah C. Sama dengan 1/6 tangan -1 3/2 E pangkat X tambah C. Gitu ya. Siapa yang udah paham? Nggak ada cilaka. Ipeta paham nggak? Hah? Ah, dengan terpaksa. Oh, iya. Kalau dia mah paham, nggak usah ditanya. Kamu paham nggak? Kamu mah diragukan. Hah? Oke, lanjut lagi. Udah, jangan ngobrol. Ini banyak nih. Harusnya 1 jam selesai ini tuh. Tapi saya detailkan karena besok ada tambahan, nggak apa-apa. Nomor 4 sudah. Nomor 5 mah langsung aja substitusinya kelihatan apa? U sama dengan apa? U sama dengan apa? X pangkat 4 tambah 11. Karena kalau diturunkan ini menjadi X pangkat 3 dx gitu ya. Jadi cepat aja dibuka di sini sampai kalian nggak sempat nyalin. P sama ini turunannya, nah X pangkat 3 dx-nya punya seperempat dp. Seperempat, ininya akar P. Akar P itu rumus yang ke-1 atau kedua di rumus dasar. P pangkat 1/2 menjadi diintegralkan P pangkat 1/2 dikalikan 1/1/2. 1/1/2 tuh ini. Balikan P-nya. Tuh kan nggak sempat nyalain, udah aja lewat. Ya, yang gampang ngapain? Yang ini dibawa ke bentuk mana? Coba crop dulu yang agak aneh, baru saya bahas detail. Ini coba kita lihat cocoknya bentuk berapa itu dari sini. A pangkat tangan ada 1/cos². Cocoknya ke bentuk berapa? Hmm? Bentuk berapa? 7. Masa 7 mas sekan kuadrat? Ininya gimana kalau ini dianggap sekan kuadrat? Tapi ada mahasiswa yang kayak gini nih. Dipisah dia sama dengan integral A pangkat tangan X dx ditambah integral 1 per, bukan, tambah kali ya. Dikalikan integral 1/cos². Nah ini kan gampang gitu ya. Nggak boleh ya dipisah gitu ya. Nggak berlaku. Enak aja. Jadi bentuk berapa? 4 ya. AU ya. AU gitu kan. Jadi harus berbentuk A pangkat U. A pangkat
U. Ya udah, jelas sekali substitusinya. U sama dengan tangan X. Tapi harus diperiksa, ada nggak? Cocok nggak dengan turunannya? DU sama dengan secant kuadrat X dE sama dengan 1/cos kuadrat X dx. Pas punya. Punya, jadi ini sama dengan integral A. Tangannya jadi U. Ini cos kuadrat X dx jadi mana bacanya juga pusing. DU ini. Hasilnya tadi apa? Lupa, lihat lagi tabelnya. Atau bisa ngereka-reka. A pangkat U per ln A. Sama dengan A pangkat dibagi lontangan enak aja. Ini mah A, ya A aja. A. Kayak gitu ya. Senin depan kita libur nggak ya? Hah? Nggak ada pengumuman libur? Tapi kita mah nggak ada kuliah Senin ya, nggak apa-apa. Mau libur mau nggak juga. Nomor 7. Kalau masih nyalin, keburu saya tutup bilang ya. Coba perhatikan nih, bilangan dibagi polinom pangkat 2. Tapi ini nggak bisa difaktorkan, karena dia definir. B kuadrat 36 min 4AC min 100. Oh negatif, nggak bisa difaktorkan lagi. Dibawa ke bentuk yang mana ya? Nggak kelihatan ya. Yang pasti nggak E pangkat, nggak A pangkat, sin cos, nggak mungkin, nggak ada trigonometrinya. Jadi kira-kira dibawa ke bentuk satu ya bukan DU doang. Jadi dibawa ke bentuk berapa kira-kira? Hah? 4. Nggak mungkin lah AU. Tapi udah tadi contohnya si AU tuh. Gimana? Nebak. Ayo nebak-nebak. Lah, kalau dipelototin aja. Ini enggak. Ya, ini trigonometri memuat semua. Jadi, ini nggak mungkin. 1/akar, itu polinom kuadrat. Akar, kira-kira ini gitu ya. 14. Tapi 14 harus 1 ditambah sesuatu kuadrat. Coba kita bisa nggak bikinnya? Supaya menjadi 1 tambah sesuatu kuadrat. Saya kuadratkan sempurna dulu. 7-nya biar di depan aja. Supaya kuadrat sempurna ini menjadi apa? X min 3 gitu ya. Betul? Ditambahnya berapa? Ini kelebihan 9. Jadi tambah 16, betul? Karena ini X kuadrat min 6X tambah 9. Jadi ini harus 16 supaya jadi 25. Nah, kayak tadi lagi. Sekarang saya bikin menjadi 1. Ininya 1. Dibalik ya. Jadi keluarkan 16-nya. Supaya ini yang 16 saya tulis di depan 1 min apa ini? X min 3 kuadrat dibagi 16. Betul? Gitu? Tapi pengennya 1 min U kuadrat. Jadi 7/16 1/1 min apa?
X min 3 per 4 seluruhnya kuadrat. Oke? Udah, supaya satu min. Kok jadi mil ya? Hah? Kalau min malah berabe. Kita belum belum belajar tekniknya. Nah, substitusi apa? U sama dengan X min 3 per 4. Gitu kan? DU sama dengan turunkan jadi seperempat DX. Maka kalau ini si K 7 per 16, ini DX-nya berubah jadi 4 DU, 4-nya tambah di depan, DU-nya nanti di belakang. Apa? 1/1 ditambah U kuadrat DU. Sama dengan 7 per 4. Apa ini? Tangan min 1. Tambah C. Sama dengan 7 per 4. Tangan min 1 X min 3 per 4 tambah C. Begitu ya. Nah, harus bisa mengira-kiranya ini harus dikemanakan gitu. Begitu itu tahu, dah bawahnya mas standar gampang. Tentunya rumus-rumus standar harus apal ya. Yang 15 itu. Apalnya karena ngerjain latihan. Diapalin gini aja kayak puisi mah nanti besok juga udah lupa. Sudah? Ada yang masih nyalin? Oke, kalau udah saya lanjut lagi. Eh. Ini nanti aja di belakang pengintegralan rasional. Polinom bagi polinom ada cara umum. Dilewat dulu. Nah, yang ini substitusinya aneh. 9 sama 10. Saya juga dapatnya dari buku. Kalau suruh ide sendiri dulu nggak keluar juga. Sekarang dari otak nggak keluar, dari tangan dan mulut udah apal. Nih coba dikalikan gini. Mana kepikir? Hanya setan yang kepikir dikalikan gini ya. Ya, kalau dikalikan gini, nggak kepikir dong. Kenapa dikalikan gitu? Jelas sekarang setelah dikalikan. Coba ya. Ini kalikan satu-satu. Nah, kita lihat. Kalau bawahnya saya sebut U, bawahnya U, maka turunan dari yang bawah adalah sekan turunannya sekan tangan, tangan turunannya sekan kuadrat. Jadi yang di atas ini turunan dari yang di bawah. Jadi bisa pakai substitusi ini. Gitu ya. DP-nya tangan jadi sekan kuadrat, sekan jadi sekan tangan. Persis yang di atas. Cuma ini nggak kepikir awalnya dikalikan gini. Ya spesial lah yang dua terakhir itu. Oke, jadinya ini menjadi sekan kuadrat ini yang di atas dengan dx jadi du, dp, sorry. Yang ininya jadi p, jadi ln mutlak p. Balikin p-nya ke awal. Nah, yang ini boleh dipakai langsung di ujian. Integral sekan adalah ln dari sekan tambah tangan gitu ya. Oke. Begitu. Cepat aja ah. Yang ini mirip yang tadi. Dikalikan kosekan tambah kotangan. Gitu. Dikalikan. Nah, yang bawah kalau diturunkan jadi yang atas cuma ada minusnya. Itu ya. Si Jambul nyalin sendiri di rumah. Iyalah kasihan nanti nangis lagi. Ya. Kayak tadi persis ini. Cuma ini kalau diturunkan ada minusnya gitu ya. Sehingga ini minus dari yang atasnya
Sehingga ini menjadi minus dp, yang ininya p. Oke, kembali ln lagi ini. Minus ini. Boleh dipakai langsung di ujian. Kalau ada integral kosekan, maka min ln kosekan tambah kotangen. Sok lah, nyalin dulu. Kita lanjut lagi. Beres. Sekarang pengintegralan fungsi trigonometri. Oh ya, urutan di pasal-pasal saya mungkin agak berbeda dengan urutan di buku tekstil. Tapi keseluruhan nanti sama. Ada yang saya loncat karena rasanya lebih enak urutannya seperti yang didiktat ini. Oke. Sekarang kita akan mengintegralkan fungsi-fungsi trigonometri tapi ada pangkatnya. Kalau integral sin, integral cos sudah tahu itu ya. Tadi integral tangen, integral kotangen juga udah tahu, ada di tabel tadi mana. Harusnya ada. Ya, sin ini nih yang standar udah ada. Nomor 8. Ya. Ini nanti ditunda nanti di belakang. Karena ada pola umum, polinom dibagi polinom. Nanti ada tekniknya khusus. Ditunda. Kasih buletan dulu kalau gitu. Ditunda. Harusnya nggak masuk di sinilah. Meskipun bisa pakai substitusi. Oke, sekarang kita akan bahas dulu integral berbentuk sin pangkat n dan cos pangkat n. Tentunya n-nya lebih dari 1. Sebelumnya kita lihat dulu rumus dasar ini. Sin kuadrat itu mengintegralkannya nggak bisa disubstitusi langsung kayak tadi. Coba aja pikirkan substitusinya apa gitu. Nggak akan ada yang cocok. Nah ini direduksi pakai rumus. Sebentar, saya buka aja. Setengah, kok nggak mau? Setengah min setengah cos. Ini ya. Oke, pangkatnya kita reduksi. Kalau pangkatnya genap, ya, kalau pangkatnya genap, direduksi pakai rumus ini. Sin kuadrat X sama dengan setengah min setengah cos 2X. Ini rumus harus diingat. Satu lagi temennya, setengah ditambah setengah cos 2X. Nggak dibuktikan lagi ya. Di SMA harusnya udah dibuktikan ini. Gampang pakai rumus penjumlahan cos 2X itu cos X tambah X sama dengan cos ini sin ini dikurangi apa gitulah. Ini dua rumus ini dipakai kalau ini pangkatnya genap. Jadi ini kita reduksi jadi ini. Ya. Nah, ini udah gampang. Sendiri-sendiri. Setengah DX jadi setengah X. Yang ini disubstitusi. Kalau mau saya tulis aja gini. Supaya cepat. Setengah DX belum diintegralkan. Setengahnya kedepanin aja ya. Ini maunya apa? Cos 2X. Supaya cocok ini pengennya saya D dari 2X. Supaya cos U, DU gitu ya. Ini U, DU. Nah, tapi kan kalau ini dengan atas nggak cocok. Ini DX, ini D2X. Jadi supaya cocok apa? D dari 2X, turunan dari 2X adalah 2. 2DX gitu kan ya. Berarti ini harus supaya ini sama dengan ini harus dibagi 2, betul? Karena D2X tuh ini. Padahal asalnya DX aja. Jadi harus dikali setengah. Nah, sama dengan setengah X. Ini setengah kali setengah menjadi min seperempat. Cos U, DU asalnya sin U.
Kalau bingung, tulis aja ini. U sama dengan 2X, DU sama dengan apa? Jalanin kayak tadi. Kalau udah mahir, saya langsung aja gini, supaya cocok. Kemudian ininya dicocokkan dengan semula. D2X adalah 2DX. Ada 2DX, padahal asalnya DX aja. Berarti harus dikali setengah, supaya keseluruhan ini cocok dengan yang ini. Si Jambul, ngantuk dah si Jambul mah. Oke, begitu? Nggak percaya kita buka yang tulisannya bagus. Oh, ini tuh langsung. Gitu ya, ini langsung. Substitusinya nggak diliatin lagi. Oke, itu kalau genap ya. Kalau genap direduksi seperti ini. Kalau ganjil, kalau ganjil enak, lebih gampang. Kalau pangkatnya ganjil. Dicomot satu. Apa itu dicomot? Artinya mod dibawa ke belakang satu. Comot. Mod gitu ya. Nah, ini langsung pakai substitusi. Kita lihat. Belum. Kemudian yang pangkatnya ini kita ubah ke temennya. Temennya dosa adalah si kos. Ya. Ini diubah ke sini. Yang ini adalah turunan dari kos. Gitu ya. Oke, ini menjadi minus. Yang ini gampang. Satu ya jadi D. Saya belum integralkan. Saya baru pisahkan. Ini min kali min jadi plus cos kuadrat X. D dari cos X. Itu kan? Ini integral D sesuatu. Dia sendiri. Ini U kuadrat DU. Jadi sepertiga U pangkat 3 tambah konstanta. Bingung nggak? Kalau bingung saya detailkan. Ditulis substitusinya. Substitusi P sama dengan ini. Gitu. Nanti kalau ngejar kelas yang satu lagi mah ditulis. P sama dengan itu. Apa? Cos X. Paham? Paham nggak? Benar. Nggak meyakinkan matanya buram. Paham nggak? Hah? Bingung? Coba dibaca langkah per langkah. Ini ke sini paham nggak? Tekniknya sinnya diambil satu kalau ganjil ya. Kemudian dari sini, kenapa ini jadi ini? Gitu. Harus satu per satu dipahami. Oh, yang ini jadi ini. Paham. Mungkin yang ini jadi ini. Nggak paham. Tanya. Gitu ya. Dari yang ini ke sini paham nggak diapakan nih? Oh, ditulis satu per satu. Begitu belajarnya harus. Kalau ada yang langkah yang nggak paham, tanya. Iya ya. Yang keras nggak kedengeran? Ini? Ini? Ini kalau bingung gini. Kalau mau ngecek, kenapa saya bikin dekos gitu? Idenya dulu ya, idenya kenapa dekos? Karena, saya mundurkan beberapa langkah dulu ya. Gimana mundurkannya? Pusing. Tulis ulang aja. Tulis ulang. Ini, kalau ini prinsip dasar. Kalau pangkatnya ganjil, comot satu.
comot 1 sin X-nya ya. Itu udah harus. Kalau cos pangkat 3 juga comot 1 cos-nya. Setelah itu yang pangkat genap diubah ke temannya. 1 min cos kuadrat. Ini saya biarkan. Nah, baru pakai substitusi. Kita lihat substitusinya ini. Substitusinya U sama dengan cos X. Kenapa? Karena kalau cos diturunkan jadi sin. DU-nya sama dengan min sin X dx. Ini kan. Kita punya. Itu ya. 1 min cosnya tadi U. Sin X-nya dx-nya min DU. Betul? Sin X dx sama min DU. Minus DU. Nah, yang tadi bingung, kenapa saya langsung gini? 1 min cos kuadrat X sin X dx. Boleh saya tulis menjadi 1 min cos kuadrat X. Ini tuh turunan dari cos. Gitu. Sama aja. Turunan dari cos adalah sin X. Min sin X ya. Ada minnya. Kalau udah mahir pakai gini. Kalau belum ya udah gini aja. Jadi ini menjadi min. Apa? Min 1 DU min U. Tambah sepertiga U pangkat 3 tambah C. Sama aja dengan yang tadi. Min cos X ditambah sepertiga cos pangkat 3X. Sama aja. Kalau udah mahir ini enak ini. 1 DU ya cos X. Sorry. Sin X dx itu min ya. Min dari turunan cos. Gitu. Ini min. Ini tambah sepertiga cos pangkat 3X. Jadi ininya udah langsung di dalam kepala itu ininya nih. Kalau ini dirinci. Mikirnya selalu dari sini saya mikirnya pengennya ini turunan dari apa ya? Oh, turunan dari cos. Tapi turunan dari cos adalah minus. Jadi ada tambah minusnya. Kenapa pengen turunan dari cos supaya ini 1 min U kuadrat DU gitu. Kepala tuh. Udah paham? Saya cuma apal 1 Iveta aja. Si Jambo ya udah nggak tahu namanya. Tadi siapa itu ya? Si Centil itu siapa? Oh ya anak lupa terus nama itu mah. Oke, lanjut lagi. Itu prinsip dasar ganjil dan genap. Kalau pangkatnya ganjil dan genap. Genap tadi menjadi setengah min setengah atau setengah tambah setengah tergantung ini sin atau cos. Kalau ganjil dicomot 1. Nah, sekarang kita lihat kalau pangkatnya lebih dari ini, pangkatnya tinggi ya. Bentuk umum sin pangkat n dan cos pangkat n kalau genap. Menyebalkan kalau genap ini. Panjang. Sama dengan yang genap ini tadi, direduksinya. Pakai setengah min setengah atau setengah tambah setengah. Gitu ya. Caranya kalau pangkatnya genap, ini dibuat seperti ini. Supaya muncul sin kuadrat. Ya tentunya ini jadi n bagi 2. Nah sin kuadratnya direduksi pakai ini. Gitu ya. Yang cos sama. Kalau genap, dibuat jadi cos kuadrat. Ini pasti bulat nih ya, karena n-nya genap. Ini pasti bulat dibagi 2. Kemudian nanti cosnya diubah jadi setengah tambah setengah cos 2x. Kalau ganjil seperti yang tadi. Ini yang pangkat 3. Kalau n-nya ganjil dicomot 1. Comot 1.
Kemudian yang dicomot ini diubah jadi D cos. Substitusinya nggak ditulis lagi ya. Sin ini turunan dari cos. Ada minusnya tentunya. Nanti yang ini kan sekarang jadi genap nih. Jadi genap diubah ke temennya. Selintas dulu nanti di soal jelas ya. Yang cos polanya sama. Dicomot 1. Nanti yang ini diubah jadi ke temennya. Jadi sin. Kita lihat contohnya. Saya buka aja di sini ya. Genap. Ini pangkatnya genap. Tadi genap gimana? Ngintip dulu. Genap. Genap diubah jadi ini. Diambil dulu kuadrat. Diambil pangkat 2. Diambil jadi sin pangkat 2. Tinggal sisanya pangkat 2 lagi. Genap menjadi setengah min setengah cos 2x. Kuadrat. Nah, ini panjang. Harus dikuadratkan dulu. Kuadratkan menjadi 1/4 dikurangi berapa? Setengah kali cos 2x. Ini setengah kali cos 2x. Ditambah 1/4 kali cos kuadrat 2x. Oke. Nah, ini perlakukan lagi lihat. Yang ini gampang. Integral 1 dx gampang. Integral cos 2x dx gampang. Cos kuadrat genap. Genap harus direduksi lagi. Genap tadi rumusnya pakai setengahan ini. Genap. Oke. Yang ini dibiarkan aja, ini udah mudah. Yang ini cos kuadrat setengah tambah setengah cos 2 kalinya sudutnya. Nah, ini udah gampang diintegralkan. Integralkan aja satu-satu. Belum, ini disederhanakan dulu. 1/2 ini jadinya. Integralkan 3/2x ini ya. Ini gampang, asalnya sin 2x, dicocokkan aja konstantanya. Ini cos 4x, asal usulnya sin 4x. Sorry ini. Asal usulnya sin 4x, kalau diturunkan ada faktor 4, jadi harus dibagi 4. Ya. Gitu? Bingung? Siapa yang bingung? Iveta, paham nggak? Hah? Belum. Joanna, paham nggak? Kamu sampai itu termenung gitu? Kok bisa gitu ya? Gua dibohongin nih kayaknya katanya. Gitu. Mama, ngapain mama? Oke, lanjut lagi. Ini pangkat genap contohnya. Pangkat ganjil. Yang ganjil lebih enak. Ya. Yang ganjil caranya dicomot 1. Jangan terlalu diapalin ininya, polanya aja ya yang diapalin. Comot 1. Mod 1 tuh, dicomot 1 ke belakang. Kemudian tekniknya, yang ini jangan dipakai rumus setengah tambah setengah. Tapi diubah ke temennya. Yang cos diubah jadi sin. Yang ini adalah turunan dari sin. Gitu ya. Yang ini saya tulis turunan dari sin. Yang ini mau diubah ke temennya. Cos mau diubah ke sin lewat rumus sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Jadi ini dibikin kuadrat dulu. Pangkat 2 tentunya supaya cocok. Nah ini ubah ke temennya. 1 min sin kuadrat. Desinnya biarin aja. Turunan sin itu biarin aja.
Pangkat 2 kita kalikan dulu. Pangkatkan. Kayak biasa. Yesin. Nah ini gampang kan? Udah seperti ini U kuadrat, ini U pangkat 4, ini DU. Udah tinggal 1 kali desin, hasilnya sin. 2U kuadrat DU menjadi 2/3 U pangkat 3. Gitu. Yang ini U pangkat 4 menjadi 1/5 U pangkat 5. Ya, gitu. Paham nggak? Ini paham nggak yang di belakang? Paling belakang? Hah? Ngacung atau apa gini teh? Paham kenapa nilainya kecil itu? Nggak apa tentang saya, siapa tahu A dia dibilang kecil lagi. Oke, lanjut lagi ya. Cos pangkat 6 sama aja sama pangkat 4. Coba kita lihat. Genap. Genap jangan dicomot. Dirubah ke setengah tambah setengah atau setengah kurang setengah. Gitu ya. Jadi dibuat supaya pangkat 2 ininya sisanya. Karena ini pangkat genap, ini mau direduksi jadi setengah tambah setengah cos 2x. Itu, jangan ngobrol, jangan ngobrol. Awas yang ngobrol ditojos sama ini. Habis nggak bawa air saya. Ada deh. Bentar. Ada yang semester lalu dikit lagi. Eh, ada dikit. Kan selama nggak kuliah ini bertapa aja di ruang server dia. Begitu ya. Kalau genap, ininya dibikin pangkat 2, ini sisanya pangkat 2. Pangkatkan ini. Pangkatkan 3. Kalau nggak apa rumusnya ya dikalikan sekali-sekali gitu ya. Kalau apal ya ini pangkat 3 ditambah apa? Lupa lah pokoknya 3 kali ini kuadrat kali ini gitu ya. Pangkat 3 tuh. Nah begitu. Kerjakan satu persatu lagi. Yang ini gampang. Yang ini gampang. Ah ini pangkat genap. Reduksi lagi setengah ditambah setengah cos 4x. Ini pangkat ganjil. Dicomot 1. Ya. Oh nggak ada aking panjangnya. Jadi yang ini diubah menjadi setengah ditambah setengah cos 4x. Integralnya udah gampang. Yang ini integralnya harus cos kuadrat 2x kali cos 2x dx. Comot 1, yang ini ubah ke temennya. Yang ini cos turunan dari sin. Konstantanya harus dicocokkan, ada setengah. Gitu ya. Ini menjadi 1 min U kuadrat DU. Udah gampang. Aduh, capek yang bagian ini teh. Kalau nggak paham, nanya, nanya, nanya. Tapi coba dulu lah, ini kan udah tadi pangkat 2 sama pangkat 3. Aduh, mukanya udah pada murem, kalau nggak ngobrol, murem. Murem. Si ini siapa nih, si baju merah ini? Kamu dapat nilai berapa? A ya? Hah? Dapat apa? B. Aduh, padahal tampang A loh. Hah? Dia A. Ah, saling tuduh, dua-duanya A ya? Ah, tuh tadi salah, saya bilang nilainya kecil. Hah?
Kan kalau A dibaca bahasa Inggris jadi E. Kan nilainya E ya. Lanjut, lanjut. Kita banyak panjang, jadi saya terus aja panjang. Perkalian sin pangkat M sama cos pangkat N. Nah, kalau itu dulu, baca dulu. Gini, kalau salah satu ganjil, enak dicomot yang ganjil. Kalau dua-duanya ganjil, comot juga. Ya, pokoknya yang ganjil comot satu. Gimana kalau dua-duanya ganjil? Biarin aja, gitu ya. Baca dulu. M ganjil, substitusi ininya. Kalau M ganjil, ya perlakukan seperti pangkat ganjil waktu sin ya. Kalau N-nya yang ganjil, perlakukan seperti pangkat ganjil dari yang bagian cos-nya. Kalau genap, panjang. Kita lihat di contohnya. Ini. Pokoknya kalau salah satu ganjil, enak. Nih. Prinsipnya, coba sekarang mas saya tulis saja. Supaya kalau ditulis kadang-kadang lebih ingat. Kadang-kadang. Nih, perkalian sin dan cos. Sama aja perlakuannya. Kalau ada yang ganjil dicomot satu. Lebih enak kalau ada yang ganjil. Comot satu yang ganjil. Setelah dicomot, ini diubah jadi turunan dari apa? Sin. Ada minusnya nggak? Nggak ya, turunan sin cos. Nah, sisanya diubah semua ke dalam bentuk sin. Jadi ini udah sin ya, biarin aja. Yang ini ubah ke sin. Sin kuadrat X D dari sin X. Kaliin satu-satu. Sin pangkat 6X D sin X itu ya. Nah ini kan bentuknya udah U pangkat 4 U pangkat 6 DU. Gampang kan? 1/5 U pangkat 5. Jangan U ya. Kan nggak pakai U, kita langsung. Sin pangkat 5. Si U-nya tuh. 6 jadi 7. Sin pangkat 7. X tambah konstanta. Paham? Ah, paham. Tidur lagi. Kali janjinya di pojok kupingnya kayak tembus. Ini tidur. Gak berani saya ngajasin. Nanti mati dia gimana? Jadi setan. Jangan tidur ayo. Hah? Kalau malam kayak kelelawar gitu sampai jam 12 di WA, masih ada aja yang jawab. Siang yang harusnya bangun kuliah sih gitu. Tidur lagi. Nanti gimana bisa tuh kalau tidur rugi. Diingat-ingat dulu sih ini ya. Nanti kalau kuliah berikutnya tidur lagi dikasih ini cairan yang udah 2 bulan. Oke. Lanjut lagi. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Nah, sebel kalau dua-duanya genap. Kalau dua-duanya ganjil gimana? Saya contohin kalau dua-duanya ganjil. Gampang, kayak yang ini aja, sama aja. Misalkan dua-duanya ganjil. Sin pangkat 3X, cos pangkat 5X, dx gitu ya.
Kalau dua-duanya ganjil, pokoknya salah satu ganjil, comot. Jadi yang dicomot yang mana? Bebas. Kan yang dicomot yang ganjil. Bebas, yang mana aja. Saya mau nyomot yang mana ya? Ah, yang pangkatnya pendek aja. Boleh, boleh yang mana aja. Itu. Ini menjadi sin kuadrat X, cos pangkat 5X. Ini jadi turunan dari apa? Turunan dari cos, kan? Ada minusnya. Semua ubah dalam cos ini. Ini udah U pangkat 5 DU, kan? Jadi yang ini 1 min cos kuadrat X, cos pangkat 5X, D cos X. Kalikan satu-satu menjadi cos pangkat 5X min cos pangkat 7X dx. Udah, U pangkat 5 menjadi U pangkat 6. 1/6. Ini 1/8. Gitu ya. Pokoknya kalau ganjil enak. Kalau genap juga enak, cuma panjang. Sudah? Lanjut. Mana? Nah, ini genap dua-duanya. Menyebalkan kalau genap dua-duanya. Nggak mau nulis saya. Harus direduksi, Pak. Reduksi jadi setengah tambah setengah cos 2X atau setengah min setengah cos 2X. Gitu ya. Bikin genap. Genap. Nah, ini dibuat dulu pangkat 2. Supaya bisa direduksi. Pakai rumus setengahan. Ini jadi ini. Cos kuadrat jadi ini. Gitu. Neng jangan ngobrol. Itu si Neng ngobrol terus. Jangan ngobrol. Ini genap, genap. Ini harus dihitung pangkatnya. Pakai pakai komputer jadi hitung udah. Kalikan satu-satu. Pokoknya yang genap menyebalkan jadi panjang. Kalikan satu per satu, percaya aja hasilnya ini. Nah, yang ini udah gampang. Ini udah gampang. Ini pakai setengah lagi. Setengah tambah setengah cos 2X lagi. Ini pakai ganjil dicomot satu. Tuh, sampai nggak mau nulis komputernya juga. Lanjut lagi? Atau udahan? Lanjut lagi. Hah? Soalnya kalau nggak Rabu saya harus teriak-teriak nggak ada orang ini. Mendingan kalau ada orang bisa lebih. Ya udahlah, segini dulu kuliah pertama.